Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Saputra dengan NIM 121403141447. Di sini saya akan menjelaskan tentang periklanan pada sektor ekonomi kreatif di era pemanfaatan TIK sebagai peningkatan sektor perekonomian sosial di Indonesia. Dengan rumusan masalahnya, bagaimana periklanan pada sektor ekonomi kreatif di era pemanfaatan TIK sebagai peningkatan sektor perekonomian sosial di Indonesia. Dunia saat ini sedang mengalami transportasi teknologi yang sangat besar. Yang berawal dari kertas, sekarang bisa dilakukan dengan teknologi. Penggunaan internet dan berbagai produk gadget setiap tahunnya terus meningkat. Masyarakat, terutama generasi muda, semakin akrab dengan teknologi informasi dan komunikasi. Pengaruh penggunaan antik tersebut memberikan perubahan yang sangat besar pada masyarakat. Menurut penelitian Givari dan Kurnia tahun 2015 menunjukkan bahwa penggunaan smartphone telah mempengaruhi perilaku komunikasi, yaitu mereka berkomunikasi dengan TIK tersebut karena memperoleh pengalaman baru, ingin mendapatkan respon, dan ingin diakui oleh orang-orang sekitar, oleh lingkungan sekitar, serta bisa membentuk mereka menjadi pribadi yang gemar bersosialisasi melewat internet. Keberadaan iklan di tengah peradaban manusia sebelum Gutenberg menemukan sistem percetakan pada tahun 1450. Peradaban iklan sudah dikenalkan dalam bentuk pesan berantai. Dalam proses kegiatan jual beli dalam masyarakat, pesan berantai. Pesan berantai merupakan metode yang efektif yang kala itu mayoritas masih belum mengenal huruf dan cara barter. Dalam dunia pemasaran, berarti dapat disebut sebagai the word of mouth menurut Kasali tahun 2007. Gitu halnya dengan iklan di tengah peradaban modern. Sebagai konsumen, kita semua adalah sasaran iklan. Masyarakat sebagai konsumen dalam kehidupan yang mengisi waktu luang ya hampir setiap hari. Bisa itu media cetak, media elektronik, dan lain sebagainya. Periklanan adalah bentuk komunikasi komersial dan non personal terhadap sebuah organisasi atau berbagai macam produk yang mereka pasarkan. Bisa melalui TV, radio, majalah, handphone, dan lain sebagainya. Periklanan adalah menjadi salah satu perkembangan perekonomian melalui digital saat ini. Hal ini tersebut dikarenakan perkembangan teknologi menentukan masyarakat untuk menciptakan hal-hal baru. Persaingan di dunia teknologi ini, usaha di gadget maya tanpa iklan sekarang menurut saya kurang efektif. Karena dengan adanya iklan, kita bisa membranding, memperkenalkan produk-produk kita. Penampilan iklan tersebut terus berevolusi pada tahun ke tahun. Yang awalnya iklan itu hanya pesan berantai yang dari satu orang ke orang lain. Sekarang pesan itu bisa dilakukan oleh teknologi informasi dan komunikasi ini. Bisa dilakukan dengan handphone. Semisalnya aplikasi TikTok. Banyak sekali sekarang iklan-iklan yang bermunculan di aplikasi-aplikasi TikTok. Bukan hanya sedikit, namun hampir setiap kita men-scroll ada keranjang kuning. Keranjang kuning itu adalah bentuk iklan atau memasarkannya. Dengan berkembangnya teknologi informasi skala yang masih besar, teknologi mampu mengubah bentuk peradaban manusia dari masyarakat lokal menjadi sebuah peradaban masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap perubahan peradaban manusia. Dengan dukungan teknologi informasi saat ini, seseorang berkomunikasi tidak harus bertatap muka, namun bisa melalui internet. TIK membantu masyarakat dalam dunia perekonomian, tidak hanya salah satu dua aspek, namun hampir seluruh aspek kehidupan sudah memerlukan TIK ini. Yaitu contohnya adalah dunia pendidikan, dunia kesehatan, hiburan, atau seluruh kegiatan kita hampir seluruhnya bergantung dengan TIK. Tidak sedikit pula industri yang menggunakan TIK sebagai media informasi dalam mengenalkan jasa atau brand mereka. Bahkan hampir seluruh industri memiliki sosial media atau website. Sekadar menaruh alamat TIK
memperkenalkan industri tersebut kepada orang lain agar peminatnya lebih banyak, agar investor masuk ke situ. Pastinya dengan kehadiran TIK, industri lebih mudah untuk menjangkau banyak konsumen yang berada di mana saja, dengan kata lain yaitu memperluas pasar. Nah, contohnya saja pada awal dulu untuk memperkenalkan itu hanya mulut ke mulut. Namun pada saat ini kita bisa memperkenalkan produk atau industri kita melalui internet. Apa yang disampaikan di internet bisa mempromosikan produk atau industri kita. Dengan perluasan pasar tersebut dapat meningkatkan keuntungan yang sangat besar oleh industri. Maka dari itu, seluruh industri harus pandai menciptakan inovasi baru dalam memberikan inovasi kepada konsumen agar konsumen tidak bosan. Salah satu inovasi yang menjadi kunci utama dalam keberhasilan sebuah industri dalam periklanan akan lebih mudah masukkan konsumen di banyak tempat. Periklanan pasar memberikan keuntungan yang berkali-kali lipat pada setiap industri kreatif. Maka dari itu, dapat kita katakan bahwa kehadiran TIK sebagai media yang memberikan informasi sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian di Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah perkembangan ekonomi bisa dilihat dari perkembangan ekonomi kreatif. Pada salah satu contohnya adalah subsektor ekonomi kreatif yaitu periklanan. Periklanan berbayar sudah banyak diiklankan pada industri-industri kreatif di Indonesia melalui televisi, radio, hingga media sosial. Tidak hanya industri besar, namun ada industri-industri kecil dalam proses periklanan. Membutuhkan layanan periklanan. Periklanan menjadi salah satu inovasi baru oleh industri kreatif dalam memperluas pasar yang kemudian akan meningkatkan keuntungan. Maka dari itu, kehadiran TIK sangat mampu membantu industri dalam mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dengan kesimpulan, kehadiran TIK sebagai media periklanan dapat meningkatkan perekonomian khususnya berada di industri kreatif. Dengan ada periklanan di TIK ini, masyarakat lebih bisa membrandingkan barang-barangnya yang awalnya tidak terkenal. Semula tidak terkenal menjadi terkenal. Semula orang tidak tahu menjadi lebih tahu. Agar orang bisa membeli atau mengkonsumsi produk-produk mereka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.